memanah itu pencarian seumur hidup. Selamat berpuasa, dan yang paling penting jangan mudik. Tapi pulang kampung nggak tahu. Oke. Ya, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu. Biasanya kalau hari Senin kita bahas apa? Nggak ada yang bahas. Kemarin kebetulan ya, hari Ahad kemarin sore-sore dapat kiriman busur dari Kang Supri. Lagi-lagi busurnya Aji Ajari. Ini busurnya. Ini busurnya ya. Kita skip unbox soalnya nggak terlalu suka sama unbox-unboxan sekarang ya. Biar videonya agak singkat. Kita buka dulu videonya. Oke. Kita buka ke sana. Nah, ini busurnya sama Pak Supri cuman dibuat-buat. Ini waduh. Copot saudara-saudara, nggak apa-apa, gampang. Ginian mah tinggal dilem aja. Ini copot dari kayaknya sih dari paketan ya, dari biasa. Kayak nggak tahu paketan ya. Nanti saya lem dulu. Kang Supri, kiat udah aku loh nyopot loh ya, copot dewi loh ya. Ya, nih dia busurnya. Cakep nggak? Panjang, busurnya lumayan panjang. Ini posisi Armstrongnya. Kayaknya sih cakep ya. Ini kemarin modelnya model Kesik ya, Kesiknya Libo rencananya. Ini stringnya dia pakai Dacron, sudah dikasih wax. Oke. Kita coba strang ya, kita lihat. Oh iya, ini kayaknya kelihatan nggak? Ini tanduk tapi tanduk lux, jadi tanduk lux, berarti bukan tanduk. Ini cat sepertinya. Dari Kang Supri kasih cat. Dia finishingnya finishing model kayu. Nih 50 di 32. Cakep kan? Nih finish. Varnisnya bro. Sakit teman-teman. Cakep banget. Finishingnya juga nggak dibikin terlalu glossy, jadi masih ada kesan naturalnya. Kita serang dulu ya. Kita pasang stringnya dulu. Di ini busur Kang Supri ini sekarang yang model-model baru ada kayak ginian sekarang. Jadi ini handle ini dari kulit kayaknya. Ini juga jadi atas bawah dikasih handle, dikasih variasi dari kulit. Tapi yang bawah lebih kecil, yang atas yang jadi aeropas yang agak gede. Jadi biar aksennya agak cantik gitulah ya. Ini tipnya juga model-model kayak Ming, model-model busur Ming kayak gini tipnya. String bridge-nya juga oke. Kurvanya ya gini 50. Kita pijat-pijat dulu ya. Kita pijat dulu, biarin dia anget dulu. Oke, kita tunggu bentar. Ya, ini di 28 ya, ini ya 39 di 28. Kita ukur lagi di 32 nya.
Ini sekitar 47,8 tapi bukan di 32, 31,5. 31,5 soalnya ini di sini cuman tak ukur sampai 30 aja. Moga-moga aja tadi bukan suara yang berbahaya ya. Kita ukur dulu ini panjang waktu dia strang berapa. Waktu di strang itu panjangnya bentar. Waktu strang dia panjangnya 130 waktu strang. Dia panjang dari belly, dia knock to knock, kita ukur dari belly. Knock to knocknya 139, 140 kira-kira. Ini handle-nya kecil ya, handle-nya kecil enak, soalnya aku paling suka handle kecil kayak gini, enak banget. Nah, berhubung nih belum dikasih knock, kita kasih knock dulu sekalian. Mau ngasih sedikit cara ngasih knock yang simple, sama perbedaan antar drawleng nanti pengaruh ke tinggi rendahnya knock pointnya. Oke, kita ambil yang buat ngasih knocknya dulu ya. Nah, ini udah kita potong. Ini pakai lakban Kinesio, nanti kita ukur. Oh iya, nanti rencana speednya pakai kiri aja, soalnya tadi pas Sobat Draw bau kanan teriak-teriak. Nah, paling gampang sebelum kita ukur knock point, kita cari dulu center dari busur. Nah, ini busurnya senternya di sini ya. Yang center kita taruh ini, jari tengah di center. Nah, jadi nanti ketahuan di sini ya dia aeropasnya apa aeronya. Nah, setelah udah tahu kita di situ posisinya, kita cari yang tegak lurusnya. Kita hitung tegak lurus. Yang tegak lurusnya segini berarti ya. Kita dari atas kita ambil tegak lurus. Setelah tegak lurus, ya ini yang penting untuk tarikan drawleng 28 dan 32 itu beda nanti jarak antara knock ke knock pointnya. Untuk yang tarikan pendek antara 26 sampai 28 dia cukup naik sekitar setengah aero, satu shaft atau sampai satu setengah shaft sampai satu shaft. Jadi kira-kira kalau di sini kita naikin dikit. Ini kita naikin satu shaft. Dan satu shaft soalnya drawlengku ada di 28. Nah, berhubung yang punya busur ini Kang Budirman, dia tarikannya kita 29,5. Kita naikin sekitar 1,5 shaft. Jadi kita naikin dikit lagi. Nah, kira-kira 1 vanes dia naiknya. Ini di sini kan. Tadi kita ada di sini. Kita naik 1 vanes. Setelah itu kita kasih lakban Kinesionya ini. Nah, soalnya nanti ini kita mau pakai split finger, jadi kita kasih atas bawah biar besok kalau yang punya ini mau pakai thumb draw tetap bisa ya. Ini udah dapat titik poinnya, kita gulung. Simple. Nah, ini udah untuk yang bawah. Biasanya yang atas juga tak kasih, soalnya kalau untuk thumb draw enak poinnya di atas. Jadi nanti biar tinggal milih sendiri aja. Bentar, jatuh. Susah hadirnya. Kira-kira begini. Ini posisinya, coba kita draw.
Busurnya enak banget. Lagi ya. Ini udah tak siapin aero. Yang ini 28 gram. Mas, Iya, Dek. ya baru. Nggih, lah wis spray relaksasi. Oh, oke. Nah, tadi itu yang punya kakaknya yang punya kontrakan. Jadi kita di sini masih sebagai kontraktor, teman-teman. Nah, ini tadi lupa. Oh iya, untuk feeling pakai tangan kiri belum terlalu dapat ya feelingnya, soalnya kan beda grip, beda feeling. Dan untuk membahas soal hand shock, yang perlu, kalau menurut pemahamanku ya, semua busur itu punya hand shock. Semua busur punya hand shock, semua busur punya vibrasi. Terutama untuk busur-busur berbahan natural, berbahan Cuma ya, Ade. Terutama untuk busur bahan fiber, itu vibrasi menurutku pasti ada. Entah 2 detik, 3 detik, 5 detik, itu pasti ada. Seperti ini vibrasinya. Vibrasi yang gede 3 detik, dan vibrasi yang kerasa di bagian limnya itu 4 detik. Jadi emang karakter fiber itu nggak mungkin vibrasi bisa hilang. Itu yang perlu kita ketahui. Dan untuk hand shock, kenapa selalu bilang ada hand shock? Soalnya busur itu punya sisa energi yang harus diserap. Nah, nanti yang perlu ditoleransi adalah kita pakai aero GBP berapa. Jadi masing-masing busur punya GBP-nya masing-masing. Ada yang bisa toleran sampai 7 GBP atau 6 GBP. Untuk Honbu bisa lebih rendah lagi, 5 bahkan 3 GBP, bahkan mungkin 2 ada. Tapi untuk busur laminasi disarankan 9 GBP itu minimal. Dan busur-busur modern memang paling cocok minimal 9 GBP. Kenapa? Karena dia pakai bahan material modern yang tidak menyerap banyak getaran. Apalagi busur model fiber yang dia cuma dari satu bahan pembentuk, yaitu fiberglass. Kita coba lagi, kita pakai Aero 29. Itu sekilas buat hand shock-nya. Untuk pembahasan soal hand shock. Jadi menurut saya semua busur ada hand shock. Hand shock akan menghilang atau mengecil pada GBP berapa, itu masing-masing busur punya beda-beda. Kita coba lagi ya. Kita tes di pakai Aero. Aku paling ringan soalnya Aero. Masya Allah. Ternyata kebalik masanya. Kebalik, coba ya. Gitu. Moga aja ini nggak ngaco nanti ya. Kalau ngaco ya terpaksa kita posong. Pantesan tadi kok rasanya nggak enak banget. Ternyata ini yang ngaco, kita copot lagi, kita ganti yang baru lagi. Oke, skip dulu ya. Kembali lagi, ini udah tak koreksi. Tadi maaf ya Pak Supri. Tadi mau bilang busurnya enak, cuman handshocknya masih ada. Tapi setelah dicek, ternyata aku salah masang. Maaf. Ya, kita coba lagi. Kita shoot pakai tangan kiri aja. Nanti shoot pakai tangan kanan 1 kali atau 2 kali ya. Ini pakai tangan kiri aja.
Untuk draw pakai tangan kiri nggak terlalu bisa feeling soalnya ya. Ini coba satu kali aja, satu kali kita pakai tangan kanan, kita lihat handshocknya ada nggak di 27,7 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kita naikin dulu ke 28,5. Sepertinya ini busur minta draw agak panjang. Coba ya kita draw sampai 29 ya, 29,5 tepatnya. Ya, di 29,5 pakai aero 28,5 masih kerasa emang. Ini kita coba 31. Dia ada handshock di akhir, bukan handshock, lebih ke vibrasi sih. Handshock udah hilang di 30, tadi di droleng 31,5, berarti tadi sekitar 47 lbs. Handshock udah hilang di GPP 10 berarti ya. Ya, handshocknya udah hilang di GPP segitu. Di GPP tadi kita pakai 32,7. Untuk yang terakhir handshocknya udah hilang, cuman sisa vibrasi, bukan di lem tapi ya, vibrasi di sini masih kerasa. Mungkin karena ini termasuk apa, busur dengan walking ringnya panjang ya, dia 140 cm panjangnya loh. 140 cm dari knock to knock Armstrong kita ukur dari belly, dan 130 cm waktu dia strang. Ini busur panjang. Kita coba, kita pakai aero 31,5. Dia handshocknya udah nggak terlalu kerasa. Pada tufanya nggak kelihatan. Iya lah Pak, soalnya busur terlalu panjang, nggak kelihatan. Untuk akurasi sana dilihat. Bentar. Nah, untuk akurasi untuk sekarang sih tangan kiriku lebih bagus daripada tangan kanan, jadi kita pakai tangan kiri aja ya. Agak mundur dikit biar bisa lihat kurvanya. Kita lihat kurvanya ya. Enak nih, busur enak, tapi minta GPP agak tinggi, mungkin sekitar 10,5 sampai 11,5 untuk busur ini ya. Larinya lurus banget aeronya, ya wajar sih ya. Saya kalau pakai split finger, dia memang larinya lebih lurus. Larinya lurus. Oke, kayak gitu ya. Untuk FDC nanti kalau ada waktu tak bikin
Untuk FDC kalau ada waktu nanti kita bikin. Sekarang kita review aja dulu. Kita lihat gimana busurnya, rasanya gimana. Tapi untuk aku sendiri lebih nyaman pakai yang busur ini. Busur Ming short minggu yang kemarin ini lebih nyaman dari model keseknya Pak Supri. Kita coba lihat posisi sama-sama sekarang. Kita bandingin nih. Kalau kupak senok masih kayak gini, kita pakai 2. Nah, ini busurnya. Ini ya busurnya, kelihatan nggak? Kalau di sini kelihatan busur yang Ming. Mundur dikit. Nah, nih. Cakep ya kalau pakai 2 ini. Nah, ini kita coba bandingin ya teman-teman. Gimana rasanya? Kalau tadi di 28 masih ada sedikit hencok. Ini udah 28,5, hencok udah hampir hilang sama sekali pakai ini. Untuk pakai yang Ming, kita tadi pakai di 28,5, hencoknya masih kerasa ada. Jadi ini masih lebih enak buatku ya. Dan tadi feeling drawnya itu beda ya ternyata ya. Kita tarik segini masih enteng, ini enteng banget. Segini enteng, ini mulai berat. Ini enteng, ini mulai berat. Nah, untuk yang ini, untuk yang busur Ming, dia kurvanya tadi di depan enteng banget, terus agak berat, turun langsung naik lagi. Untuk Ming yang kayak tadi. Kalau untuk yang ini dia agak sedikit beda. Ini udah mulai berat, langsung berat busurnya, langsung berat. Nah, ini berat, ini ringan, ini berat lagi. Jadi dia storage energinya lebih gede yang ini. Jadi kemungkinan kalau kita ukur krono, lesatannya lebih bagus yang ini. Kemungkinan ya, soalnya kita nggak punya krono. Tapi kalau dari feelingnya, ini dia lesatannya lebih bagus daripada yang Ming. Tapi kalau feeling pakainya, untuk yang Ming masih menang banyak. Ya gitu ya teman-teman. Intinya ini busur bagus. Dan kita tadi udah bahas sedikit soal handshock, soal finishing. Mungkin ini request dari sana ya. Ininya masih pakai tanduk-tandukan. Jadi tanduk-tandukan, bukan tanduk beneran, ini cuma dicat. Steering bridge oke. Dia ini sekitar 6 inci lebih dikit, hampir 7 inci. Ini 7,5. Ini 7 in lebih dikit. Jadi ini braceletnya lebih tinggi daripada yang Ming. Mungkinan kalau ditinggiin dikit, tapi ini lompat deh. Nah, untuk ini mantap. Ya, kayaknya gitu aja ya. Mau ngukur FDC kok sepertinya males. Mending gitu aja. Untuk FDC-nya kita bahas besok aja. Tapi dari kurva feeling draw-nya ini udah berat dari awal, ada ringan di tengah, dan seperti biasa karakter Pak Supri dia berat di belakang.
Oke, semoga bermanfaat. Sebenarnya membahas lagi sih soal ngomentarin soal handshock macam-macam ya. Kita bahas aja lah, nggak apa-apa. Jadi tadi nyambungin tadi, menurutku handshock itu selalu ada di tiap busur, apalagi untuk busur-busur yang dia pergerakan lim atas dan bawahnya dia nggak seimbang waktu rilis. Jadi kalau busur dia nggak seimbang, posisi yang atas sudah nyampe dulu, yang bawah sampainya telat. Entar ada iklan. Nggak jadi. Kalau dia nggak berbarengan pada waktu dia posisi balik ke posisi strangnya, nanti akan ada handshock. Kecuali busurnya dia lim atas dan bawah dia baliknya barengan, itu biasanya orang bilang busurnya minim handshock. Nah, untuk mengurangi handshock ada beberapa cara. Kita tinggikan braceletnya salah satunya, dan yang paling sering, paling umum dan paling wajar dilakukan adalah kita cari GPP yang sesuai dengan busur tersebut. Biasanya busur panjang kayak ini dia emang minta GPP lebih banyak, lebih tinggi. Busur panjang atau busur dengan string bridge atau busur dengan siah besar itu, atau busur dengan hampir semuanya lim itu lebih minta lebih tinggi GPP. Untuk busur-busur pendek seperti Turkish atau Korean yang dia ringan, semuanya ringan, itu emang wajar dikasih GPP lebih kecil. Jadi menurutku, kembali seperti pernyataanku zaman dulu, tidak ada busur yang terbaik, tidak ada Boyer yang salah atau Archer yang salah. Yang salah itu apa? Yang salah itu adalah waktu kita tidak mau belajar mengenali karakter suatu busur. Itu teman-teman. Jadi buat saya pribadi, memanah itu pencarian seumur hidup. Jadi nggak bakal ada habisnya kita nyari teknik memanah. Kita yang di sekarang ini kan cuma baru belajar 4 tahun 5 tahun kan, itu udah masih jauh banget dari teman-teman yang di luar yang dari kecil udah 40 tahun 60 tahun belajar memanah, dan itu pun mereka masih ngerasa ilmunya kurang, masih ngerasa banyak yang perlu dipelajari dari panahan. Apalagi kita yang baru 3 tahun 2 tahun 4 tahun 5 tahun ya. Tetap selalu belajar, selalu semangat, selamat berpuasa, dan yang paling penting jangan mudik tapi pulang kampung nggak tahu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya.